Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau membahas korupsi dari warung saya ya, yaitu dari kafe YouTuber jualan bubur ayam Ojo Lali. Ya kan nggak apa-apa kan tukang bubur ayam membahas korupsi, karena saya tertarik dengan ucapan Prabowo, seorang demagog ya, yang bisa mempengaruhi banyak orang saat pidato. Dalam penutupan Rapimnas dia bilang, saya akan kejar ya koruptor itu sampai Antartika. Antartika itu benua yang dingin di kutub selatan ya, nggak ada penduduknya di sana. Jadi nggak mungkin juga koruptor itu nyangkut di sana, paling juga nyangkutnya di Singapura. Prabowo kenapa nggak ngomong akan saya kejar koruptor meskipun sampai di Singapura, ngumpulnya di situ atau di dalam negeri. Dia lupa ya, di halaman Indonesia koruptor itu pada ngumpul. Kenapa harus jauh-jauh ke Antartika? Ini satu kekeliruan ya, bukan menunjukkan semangat ya, itu satu kebohongan nanti kalau tidak bisa diucapkan, antara ucapan tidak ditunaikan dalam janji-janji dalam kenyataannya. Dan kita lihat ya, tampaknya ucapan Prabowo itu harus kita nihilkan ya, kita anggap main-main aja, karena korupsi di era Jokowi itu meningkat ya. Menurut Indonesia Corruption Watch ya, itu tahun 2019 di era Jokowi itu kasus korupsi kan ada 271. Terus pada 4 tahun kemudian, tahun 2023 itu meningkat tuh sampai 3 kali lipatnya, 3 kali lipat sampai 791 kasus. Coba, jadi itu warisan yang akan diselesaikan oleh Prabowo. Bisa nggak menyelesaikan kasus korupsi itu? Dan itu menunjukkan satu sisi data itu, Jokowi gagal ya berhadapan dengan koruptor. Tampaknya Prabowo akan gagal juga ya, kan kerugian negara itu coba dari 2019 itu 8,4 triliun potensi kerugian negara gara-gara korupsi. Korupsinya kan orang-orang partai kebanyakan, dan sekarang partai-partai itu bergabung ya. Dulu bergabung dengan Jokowi membentuk koalisi besar sampai 70%, sekarang mungkin hampir 100% di era koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju Plusnya Prabowo. Kalau PDIP detik-detik terakhir akan bergabung juga, dapat jatah menteri ya, nggak ada posisi akhirnya kan. Itu potensi kerugian negara di zaman akhir kekuasaan Jokowi itu justru 28,4 triliun ya. Tadinya 4 tahun sebelumnya itu 8,4 triliun, sekarang membengkak itu potensi kerugian negara itu sampai 28,4 triliun, dan nggak bisa itu diselesaikan oleh Jokowi ya, yang punya kekuasaan besar, punya anggaran besar ya. Dan sekarang Prabowo apakah bisa menyelesaikan itu? Apalagi korupsi di zaman Jokowi itu cuman rata-rata dihukum antara 37 sampai 41 bulan ya, sekitar 3 tahun lebih 4 bulan. Ringan ya, ringan. Kenapa kok ringan? Koruptor maling-maling itu berkeliaran nggak jerah, karena memang aparat negara khususnya yang dipimpin oleh Jokowi nggak berani berhadapan dengan koruptor. Mungkin juga ya ada yang merasa tersandera sehingga nggak berani ya. Jadi tampaknya aparat Kejaksaan Agung itu juga bukan hanya nggak berani, nggak punya taring, nggak punya gigi kalau menurut ICW itu, Indonesia Corruption Watch itu, untuk memiskinkan koruptor. Jadi mereka itu menggondol uang rakyat, nggak bisa mereka nggak miskin, mereka tetap tambah kaya raya ya. Misalnya tahun 2020 menurut data ICW itu ada kerugian negara kan 56 triliun, 7 ya. Itu yang kembali itu cuma 19 ya, 6 triliun. Jadi koruptor itu dia kan ngitung ya, mendingan gua korupsi ya, keluar dihukum paling cuma 4 tahun, tapi uang yang gua korupsi masih bisa gua nikmati kan gitu ya. Ya itu faktanya, dari 56,7 triliun potensi kerugian negara, yang balik cuma 19,6 triliun. Berarti kan koruptor itu nggak miskin, makin sejahtera kalau dia keluar dari
penjara kan, itu yang pertama. Yang kedua tahun 2021 itu meningkat itu 62,9 ya. Ini saya ada catatan itu 62,9. Yang balik cuma 1,4 triliun ya, menurut catatan ICW ya. Dan kemudian tahun 2022 itu potensi kerugian negara itu masih besar ya, 48,7 triliun, tetapi yang balik cuma 3,8 triliun. Itu berarti orang-orang yang melakukan pencurian, yang koruptor itu berpesta pora di atas penderitaan rakyat dengan cara maling, mengambil uang negara, dan mereka setelah bebas ya dari kerangkeng itu masih menikmati hasil jarahannya. Misalnya ya, yang besar kita lihat kasus Jiwasraya, itu potensi kerugian negaranya kan 16,81 ya, hampir 17 triliun. Berapa yang bisa dikembalikan oleh negara? Itu oleh Jokowi hanya 3,1 triliun. Berarti loss banyak kan negara kan. Maling itu beruntung ya, berhasil dia menggondol uang rakyat itu dengan kilang kepilang, meskipun dia sekarang masih di kerangkeng tapi masih punya hope, punya harapan menikmati jarahannya segitu banyaknya. Terus kemudian kasus BTS yang melibatkan orang partai dan orang-orang petinggi-petinggi yang nanti kalau diurut bisa sampai tokoh-tokoh partai itu ya, tapi dilokalisir menjadi ke menteri siapa itu, menteri Kominfonya orang Nasdem itu yang dilokalisir ya. Itu kerugian negaranya kan 8,32 triliun kata Kejaksaan Agung, tapi yang dikembalikan cuma 1,7 triliun. Nah sekarang kita bahas Prabowo, dia bilang akan mengejar koruptor. Kalau perlu anggarannya ditambah, saya sisihkan saya cek dulu anggarannya. Kita sisihkan, kalau dia ngumpet di benua Antartika itu kita kirim pasukan khusus untuk nyari koruptor. Lah, koruptornya ada di halaman Indonesia sendiri kok. Ngapain nyari-nyari ke benua Antartika? Koruptor itu bukan juga orang yang bodoh sampai jauh-jauh ke sana. Dia ngumpet yang aman dong. Yang aman di mana? Di negerinya sendiri, gitu. Yang kedua mungkin di Cina, di Tiongkok, dan ketiga mungkin yang paling aman di Singapura. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika, cuma 2 jam. Dan nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Lawang koruptornya orang-orang partai ada di depan matanya. Kan partai-partai sekarang gabung ya, ada Golkar, ada Gerindra ya kan, ada siapa lagi, ada Golkar, Gerindra, Nasdem, P3, kemudian ada PAN ya enggak, ada Demokrat, sekarang ada PKS ya. PKS malah justru pelopor ya untuk korupsi besar, karena yang dulu terjerat itu presidennya PKS tahun 2013 ya, 2003 ya, presidennya dihukum 20 tahun penjara tuh. LHA ya, partai dakwah melakukan korupsi. Yang bikin korupsi siapa? Puncak pimpinan partai itu yang partai dakwah yang ngerti Islam. Coba apalagi partai-partai yang bukan partai dakwah. Wah. Jadi gimana saudara-saudara sekalian penonton Usaha Jual, dia masih percaya dengan omongan Prabowo dia akan mengejar koruptor sampai ke benua Antartika? Saya nggak percaya, karena di zaman Jokowi gitu, yang punya anggaran besar, punya kekuasaan besar, dan melakukan koalisi besar, justru koalisi besar itu tidak membuat bisa Jokowi punya taring atau aparat punya taring untuk menaklukkan koruptor. Apalagi sekarang koalisinya jauh lebih besar, koalisi Indonesia Maju plus gitu. Kira-kira lawan yang korupsi orang-orang partai, kira-kira Prabowo berani nggak sama teman-temannya sendiri yang melakukan korupsi? Yang nggak usah jauh-jauh ngejar ke Antartika, lawang ada di halaman rumah Indonesia sendiri kok, ikan. Dan selamat berjuang untuk menjadi sang pembebas negeri dari para koruptor, Prabowo Subianto. Meskipun saya sangat pesimis Prabowo Subianto bisa membebaskan negeri ini dari para koruptor, setidak-tidaknya ngurangilah, jangan sampai CPI-nya itu, Corruption Perception Index itu merosot ya, 32 ya.
Jangan sampai tambah merosot ya. Kalau Finlandia itu 98 negeri yang bebas korupsi, tapi Indonesia seperti Somalia rekornya 16 penuh koruptor. Somalia negeri mayoritas Muslim, sama dengan Indonesia itu penuh dengan koruptor sebagai negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia. Bisakah Prabowo menangkap dan memotong tangan para koruptor sesuai hukum Islam? Dan saya yakin dan percaya Prabowo tidak berani memotong tangan, apalagi memotong kepala para koruptor sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok, menghukum mati koruptor. Jadi selamat kita memiliki kepemimpinan nasional yang tidak berdaya melawan koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1,
tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.